Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kali ini kami akan membawa Anda ke dalam perjalanan menarik mengenai etika-etika mulia Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjalin hubungan harmonis dengan pasangan hidupnya. Yuk kita simak bersama 15 etika mulia ini yang pastinya bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua dalam menjaga hubungan suami istri yang penuh cinta dan penghormatan. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa setelah menonton, jangan ragu untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar Anda di bawah video ini. Selamat menonton. 15 etika mulia Nabi Muhammad SAW terhadap istri yang layak dicontoh oleh suami-suami. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Menginginkan pasangan yang baik dan setia merupakan keinginan umum. Tidak ada yang ingin hidup dengan pasangan yang kasar dan mudah marah. Namun, menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis bukanlah perkara mudah, terutama karena kita semua adalah manusia biasa. Setiap orang yang telah atau akan memasuki ikatan pernikahan pasti mengharapkan hubungan rumah tangga yang penuh keharmonisan dan keberkahan, bukan hanya untuk beberapa tahun, tetapi seumur hidup. Namun, kerap kali kendala datang mengganggu hubungan tersebut. Sebagai teladan, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah gambaran hubungan pernikahan yang dianugerahi keberkahan dan penuh dengan cinta. Rasulullah sebagai contoh untuk seluruh umat manusia adalah seorang suami yang mampu memberikan penghargaan yang istimewa pada istrinya. Beliau biasa memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira yang mengacu pada pipinya yang merah merona. Tidak jarang pula beliau memanggilnya dengan Aish, suatu panggilan mesra yang menandakan kasih sayang. Sungguh tidak ada wanita yang tidak tersentuh hatinya saat dipanggil dengan sebutan penuh kasih oleh suaminya. Nabi Muhammad adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya? Dari berbagai sumber, kami rangkumkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlak mulia kepada istrinya. Pertama, berbincang-bincang dengan istri di malam hari. Rasulullah SAW suka berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Adalah dahulu Nabi SAW jika berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, maka Rasulullah berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dalam hubungan suami istri. Bincang-bincang yang bermanfaat dan saling mendukung dalam hal dunia dan akhirat adalah ciri rumah tangga yang harmonis. Hadis ini juga menjadi dalil pengecualian atas sabda Nabi yang menyebutkan bahwa beliau tidak menyukai obrolan-obrolan yang terjadi selepas Isya, karena bercengkrama dengan istri adalah salah satu perkara yang bermanfaat, bahkan termasuk ibadah. Kedua, Rasulullah SAW suka membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, tutur Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW tidak segan membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Sikap ini menunjukkan solidaritas dan penghargaan terhadap kerja keras istri. Meskipun suami memiliki tanggung jawab lain di luar rumah, membantu pekerjaan rumah tangga bukanlah hal merendahkan. 3. Rasulullah menyatakan rasa cinta pada istri secara verbal. Nabi SAW pernah bertutur, "Aku diberi rizki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya menyatakan cinta kepada pasangan. Mengungkapkan perasaan cinta dengan kata-kata dapat mempererat hubungan suami istri.
4. Tidak melupakan kebaikan istri karena kesalahan kecil yang diperbuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah, istrinya, jika ia membenci sebuah sikap atau akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jika suami membenci suatu hal pada istrinya, hendaknya dia fokus pada kebaikan-kebaikan istrinya, tidak mengungkit-ungkit kesalahan atau kekurangan yang sepele, menunjukkan sikap penyayang dan penghormatan terhadap pasangan. Suami yang paling sedikit mendapat taufik dari Allah dan yang paling jauh dari kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan istrinya atau pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya dan menjadikan kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. 5. Rasulullah tidak pernah melukai istri. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, "Suamiku tidak pernah memukul istrinya meskipun hanya sekali." Hadis riwayat Nasai. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti istrinya secara fisik atau emosional. Bahkan jika marah, beliau menggunakan tindakan yang lembut. Menghormati batas-batas dalam hubungan fisik adalah tanda akhlak yang luhur. 6. Rasulullah menghibur kesedihan istri. Suatu saat Sofiyah safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya, kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis. Hadis riwayat Nasai. Pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah bahwa menghibur istri adalah kewajiban suami. Berusaha menghilangkan kesedihan dan kesusahan istri adalah sesuatu yang disyariatkan Islam. Suami yang baik tidak akan tahan dan tinggal diam manakala melihat istrinya menangis atau bersedih hati. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menggali etika-etika mulia Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Semoga informasi yang kami bagikan menjadi inspirasi dan pelajaran berharga dalam membangun hubungan harmonis dengan pasangan kita. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk tetap mendukung konten kami dengan cara like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar positif di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat untuk membawa cinta, penghormatan, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih telah menonton dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.